1, 2, oke. Yang belum hadir siapa nih? Komandan sama Pak Erik. Oke. Habib juga, Habib belum. Oh ya, Habib belum ya? Baik, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara kualitas dan kuantitas. Ini diceritakan bagaimana dari Huzaifah. Ya. Qala sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Aku salat bersama dengan Nabi suatu data lailatin, suatu malam. Faftataha al-Baqarah, Rasulullah mengawali dengan surat Al-Baqarah. Faqultu, kemudian Huzaifah berkata, yarka indal mi'ah. Dia akan ruku di ayat yang ke-100. Mi'ah itu artinya 100. Summa madho. Ayat 100 pun lewat. Madho. Faqultu. Kemudian Huzaifah berkata lagi, yusolli biha, Nabi akan sholat dengan Al-Baqarah tadi fi rok'atin, dalam 1 rakaat. Famadho, maka berlalulah surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u biha, ya. Berlalu faqultu yarka' biha. Berkata dia akan ruku setelah Al-Baqarah itu selesai. Tapi ternyata sumaftatahan nisa faqara'aha. Kemudian dia ya memulai membaca surat An-Nisa. Maka dibacanya. Sumaftataha ala Imran. Kemudian mulai lagi dengan Ali Imran. Faqara'aha. Dibaca tuh Ali Imran. Yaqra'u mutarassilan. Bacanya itu nyambung terus. Itu dari segi kuantitas 1 rakaatnya. Nah, kemudian diceritakan nih bagaimana kualitasnya. Apa kata Uzaifah? Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Apabila idza marra, Nabi melewati, bacaannya itu melewati bi ayatin fiha tasbih, di ayat yang di dalamnya ada tasbih, sabbah. Nabi itu bertasbih. Wa idza marra bisu'alin sa'alah. Kalau melewati ayat yang di dalamnya ada doa, ada permintaan, sa'alah, maka Rasulullah saat itu juga berdoa. Dia meminta. Jadi bacanya itu terinternalisasi dalam dirinya. Kalau ada doa, dia langsung seperti doa itu. Ya, misalnya surat Al-Baqarah kan ada doa tuh. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan azab kami. In nasina au akhtana. Andai kata kami lupa atau kami salah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan bebankan kami dengan beban la taqata lana bi yang kami enggak punya kekuatan atasnya. Itu bacanya itu sambil seperti itu. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Apabila Nabi Muhammad ketika membaca pada ayat yang ya, melewati ayat yang ada perlindungan, ya, berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'awwada, maka Rasulullah berlindung. Summa ya'roka. Kemudian ya, kalau bahasa Arab tuh summa tuh lama, baru kemudian. Summa roka, kemudian ruku. Faja'ala yaqulu, kemudian dia membaca subhana rabbiyal azim. Ya, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Ruku'nya itu sebanding, ya, searah, sebanding, hampir sama min qiyamihi, dari dirinya, diri sholat tadi. Summa qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Summa qama tawilan qoriban mimma roka'ah. Kemudian dia berdiri i'tidal, tawilan, lama, qoriban mimma roka'ah, mendekati lamanya dia berdiri, lamanya dia ruku. Summa sajada, kemudian dia sujud. Faqala, kemudian Nabi berkata atau membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qoriban min qiyamihi. Sujudnya itu hampir sama dengan berdirinya.
Ini ada kualitas, ada kuantitas. Secara kuantitas, interaksinya banyak dengan Al-Quran. Tapi secara kualitas, maka dia ada nilai tadabbur ketika membaca ayat Al-Quran. Pesannya apa buat kita? Pesannya buat kita adalah, di Ramadan ini, mari sama-sama kita juga mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Ya, buku tafsir, terjemah, hadis, ya, karena Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, kan kita udah bahagia tuh, ya, ba'da subuh bisa tilawah, bahkan ada beberapa teman tuh yang sebelum subuh juga udah tilawah, ya kan, ba'da maghrib tilawah, apalagi work from home kan, semua aktivitas di rumah, maka penting bagi kita untuk apa? Kembali menguatkan bahwa interaksi kita dengan Al-Quran bukan cuma kuantitas, tapi juga kualitas harus kita jaga. Terus yang kedua poinnya, memahami Al-Quran menjadi sebuah keharusan. Sehingga kita harus punya semangat. Untuk apa? Mulai mempelajari bahasa Al-Quran. Ya, yaitu bahasa Arab. Sedikit demi sedikit, ya kan? Kalau selama ini kita udah mulai kan, yang sering kita baca tuh anta, antum, sama afwan biasanya itu paling sering tuh, ya afwan, maaf gitu kan, syukron gitu kan. Nah sekarang boleh ditambah-tambah lagi, paling tidak bacaan-bacaan yang biasa kita baca, Rabbik firli warhamni, ya Allah rahmati aku, gitu kan, warzukni, berikan aku rezeki, wahdini, berikan aku petunjuk, wa'afini, berikan afiat, wa'afani, maafkan aku ya Rabb. Salat-salat terbaca, maka interaksi kita akan semakin baik, ya. Ini perlu ya untuk bisa di Ramadan ini menjadi trigger ya, apalagi kita lebih banyak waktu di rumah, ya. Jangan di peta komple, Ustadz, pokoknya saya fokus hataman sekian kali gitu kan. Saya nggak tahu kebalikannya. Saya nggak pakai hataman Ustadz, yang penting saya paham aja. Enggak, ya. Bacanya juga, pahamnya juga, ya kita punya tanggung jawab menghafal juga, ya. Apalagi kita dalam kondisi seperti ini tuh hafalan kita udah muter-muter ke situ lagi kan. Ya, taraweh 11 rakaat bacanya itu lagi kan. Ya. Bisa jadi tuh jamaah tuh di belakang kita, di samping kita ya, ya itu udah mulai nebak no kira-kira gitu kan. Ya, udah ketahuan, udah ketaker ya. Kalau tadi anak saya tuh langsung request ya, "Mi, bacanya juz sama aja ya." gitu. Yang satu juz 29-nya Al-Mulk, Tabarok, alhamdulillah. Ya, pengennya tabarok dalam 8 rakaat. Ternyata cuma dapat 4 rakaat ya. Selebihnya 2 surat lagi, 4 rakaat berikutnya. Ya. Anak tuh termasuk yang bersyukur ya. Kenapa? Ini waktu buat murojaah tuh kurang banget ya. Jadi waktu subuh tuh ba'da subuh itu bukan tilawah, tapi murojaah. Karena menyiapkan buat juga bacaan-bacaan sholat, buat taraweh dan buat qiyamul lail. Karena taraweh beda, qiyamul lail itu enak, masya Allah. Ya, jadi bangun nanti sebelum sholat qiyamul lail itu murojaah dulu. Ayat-ayat yang mau dibaca ketika kita sholat qiyamul lail. Termasuk mau taraweh. Ya, menjelang maghrib tuh jadwalnya juga murojaah buat persiapan taraweh. Ya. Ya, kalau selama ini di Ramadan tuh suruh ceramah-ceramah doang gitu kan. Kadang-kadang kalau ke masjid ke ceramah udah ada imam masjidnya gitu kan, para hafiz Quran ya. Kita tenang ya. Sekarang enggak ya, all in ya semuanya ya. Bagi tugas cuma komat aja tuh sama Yazid di rumah kan. Yazid komat ya, karena azannya udah dari masjid, masjid tetap azan kencang ya, Yazid protes tuh suaranya disebut ya. Jadi itu diantaranya ya, silahkan. Makanya tadi hadis Riyadhus Shalihin itu menjadi trigger. Ya, bisa nggak apa yang kita baca saat itu juga kita mulai memahami. Nah, sekali lagi di Ramadan kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling berkesan ya buat kita. Kenapa? Karena bisa jadi ini nggak terulang nanti dalam sejarah. Apalagi kalau misalnya insya Allah ya
Bismillah ini wabah ini cepat selesai, ya kita bisa beraktivitas semula, ya. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik ya. Di satu sisi kita banyak kekurangan, artinya keterbatasan, tapi di sisi lain kualitas ibadah kita tuh nggak berkurang. Tetap selalu ada insya Allah. Itu mungkin kita sedikit penguatan buat anak pribadi dan kita semua. Boy, udah sekarang hari ke-13 ya, 14. Berarti udah 14 ayat nambah baru ya? Udah Ustadz, juz sama. Alhamdulillah, nggak masalah juz sama kan? Berarti Jadi selesai baca juz. surat yang kadang aneh baca jadi baca. Jadi Alhamdulillah, iya kan? Buat jadi imam, mantap. Lanjut, Ustadz Umar. Mutkinnya udah 30 juznya ya? mantap. Mute tuh suaranya Ustadz Umar. Oke. Nah, Ya iya. itu sudah. Nggak saya malah. Nanti ngomong panjang, kita kayak pantomim. Gimana? Belum, Ustaz. Antum mungkin tuh yang bisa tanpa murojaah tuh juz berapa biasanya? 29. Mikir. Yang bisa misalnya gini Ustaz ya. 29. Iya, kalau misalnya tahu-tahu Ustaz, tolong dong pimpin Qiyamul Lail. Nah, dadakan gitu kan ba'da Isya. Nah, antum enggak pakai murojaah langsung gitu. Juz berapa? 29:30. 29:30 berani 1 sampai 4, 5 ya. Berani ya. Iya. Main tembak berani. Iya. Dulu anak dengan Ustadz Al-Muzammil tuh. Ya. Ustadz Muzammil itu dulu beberapa kan kita bikin lembaga-lembaga Quran bareng tuh. Tahun berapa tuh waktu pas kuliah. Nah itu sering bersama dia tuh sampai nginep bareng segala macam. Nah dia tuh punya ayat gacoan tuh. Jadi kalau misalnya tahu dadakan, Sat, isi, wah kan? Tahu-tahu kita nebak nih, pasti juz ini nih, juz 27. Gacoannya di juz 27 gitu kan. Ada Ar-Rahmannya di sana kan, bilang, ini gacoannya nih. Ternyata betul bacanya Ar-Rahman gitu kan, juz 27. Oke. Sehari bisa dapat murojaah ya? Ada waktunya. Iya, tilawahnya sekalian murojaah kan enak. Agus, udah berapa ayat Agus? Belum, saya lagi murojaah ayat 29. 29. Dites ya, juz 29 ya. Mantap. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ketawa Ustaz Umar. Bebas itu ya. Gampang. Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, selesai. Ayat terakhir. Masih ngeheng memorinya. Oke. Pak Iwan, udah berapa ayat tambahnya? Lagi anaba aja tat. Anaba tat. Oh, An-Naba, Masya Allah. Ya, udah semuanya kan? Luar kepala ya? Iya tat, di luar kepala. Di Imam baca surat apa? Siapa tat? Saya tat. Iya, kan jadi imam di rumah kan, imam rawatib. Surat pendek tat. Iya, tahu kan deh. Malu-malu tuh jawab. Gacoan tat. Iya, gacoan yang mana tuh? Iya, juz 30. At-Takwir, Idza Syamsu Kuwirat. Tahu mana? Al-Ziyad, ya. Mana, Pak? 12 surat terakhir tat. Oh, alhamdulillah barakallah. Ya. Sekarang kan hari ke-14, berarti nambah 14 surat terakhir, ya kan? Mantap. Siap. Ya kan? Ya. Nanti pas hari ke-29, 29 surat terakhir. Masya Allah. Aman. Iya kan? Jadi ada ziyadah, ada penguatan setiap mau. Habib, ini masih di kandang, Bib? Oh, nyampe saat Nyampe mana? Ini di rumah? Astagfirullahaladzim. Ini lagi di kandang. Oh, Masya Allah.
Gimana progres itu kan? Tadi habis tarawih langsung ke sini. Soalnya tadi hujannya lumayan ini. Iya, Lumayan lumayan. kencang. Lele masih jalan? Takutnya ya jalan sih kagak nih Ustaz. Masih di kolam bae nih. Oh, nggak jalan, berenang. Masa Iya berenang. Lele jalan darat? Iya, Anda. Berapa kolam sekarang? 10 masih? Pindah Ustaz. Ini nih ya tempatnya kolamnya gitu. sekarang. Ada berapa Iya. sekarang kolam? Ada 12 nih alhamdulillah. Wah, bertambah. Masya Allah. Pertanyaan kedua, Iya, hafalannya udah bertambah berapa nih? Alhamdulillah si As-Sof nih Ustaz. Masya Kemarin Allah. Asal. Iya. Top Duren bukan kan? Surat 61 Bukan, maksudnya. Barakallah. Ya. Wa Insyaallah idqala sebentar Musa lagi sama wa selesai. qala Isa bin Maryam tuh ya, jangan ketukar-tukar tuh. Iya. Papa lihat di situ biasanya. Papa lihat tuh ya, wa idqala Isa bin Maryam ya bani Israil ya, wa idqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tujunani kan. Iya. Sebelah kanan, sebelah kiri. Oke, baik. Jazakumullah. Pak Don, nambah berapa ayat hafalannya? 30 juz di luar kepala semua, Tat. Masya Allah, mantap. Iya, Benar-benar di luar kepala. adanya di mushaf. Imam baca apa tadi? Biasa, Al-Qumut ke belakang. Oh, Al-Qumut. Masya Allah. Jadi Al-Qumut sama An-Naba gitu kan? Masya Allah. Itu ke depan sampai ke belakang ya. Iya, kalau ke depan kan sampai Anas, ke belakang Ke depan, Tat, ke depan. Al-Baqarah nanti arahnya. Hebat Kang Don. Baik ya. Ala kulli hal. Mudah-mudahan ini pertemuan kita bisa sekali lagi semangat kita adalah memotivasi. Ya. Amin, amin. Di sini bukan bicara masalah ria, masalah kesombongan, enggak. Ya, kita adalah bersaudara. Kita saling menguatkan. Ya, ketika ada teman-teman yang memang sudah baik, mudah-mudahan kebaikannya itu bisa menjadi motivasi buat yang lain. Gitu. Ya kan? Ya, kita saling mendoakan, saling menguatkan. Ya. Mudah-mudahan keluarga kita juga sama seperti itu. Ya, target kita tetap di Ramadan ini bisa khatam Al-Quran dan penambahan 30 ayat di ayat-ayat baru. Ya, nanti insya Allah bulan Syawal kita evaluasi. Ya, mudah-mudahan menjadi penyemangat, ya kan? Ya, kan indah tuh. Ya, target Ramadan ketika 1 Syawal, ya selalu kita tanya tuh, gimana target Ramadan kemarin? Alhamdulillah lebih baik. Ya. Jumlah hafalan bisa bertambah. Paling tidak seperti itu. Atau ada penguatan di Alhamdulillah. Karena sering di murojaah, diulang, maka sudah semakin lancar ya, surat-suratnya. Gitu ya. Nanti insya Allah pekan ini nanti kalau ada kesempatan, saya japri satu persatu, kita mau cek hafalan ya. Kalau di sini mungkin kan tawadu gitu kan, nggak enak gitu kan. Nanti insya Allah satu persatu. Pakai kisi-kisi ya, Tat. Hah? Pakai kisi-kisi. Kayak UN aja gitu. Nanti ada potensi. UN-nya udah dihapusin. Taib ya, gitu. Kemudian juga yang kedua yang ingin saya ingatkan itu mengakhiri Ramadan, karena kita udah di tengah-tengah nih. Ya, malam 14, besok malam 15. Mempersiapkan speed-nya itu semakin bagus. Ya. Kecepatannya semakin tinggi. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap Ramadan. Idza dakhalal 'ashr, kalau memasuki 10 hari terakhir Ramadan, maka syadda mi'zarahu. Rasulullah mengencangkan sarungnya. Semakin kuat. Ya. Dan ini dikomunikasikan dengan istri. Ya, biar bisa saling menguatkan. Ya, saling mengingatkan. Ya, kalau kita masuk dalam kategori kaum rebahan gitu kan, pelor, nempel langsung ngolor ya. Kalau punya istri kan diingetin, udah selesai belum nih baca Qur'annya? Maka perlu dibuat checkpoint. Gitu. Checkpointnya kapan? Menjelang buka berpuasa, ya. Itu kumpul, itu buat checkpoint aja di situ. Tanya tuh anak-anak gimana bacaan Qur'annya masing-masing. Kalau punya target hafalan, tanya gimana hari ini hafalannya. Ya. Kalau belum, ya maka jadi PR. Ya, sebelum tidur misalnya, ayo bayar utang dulu nih. Ya, tadi belum selesai tilawahnya. Ya. Ini kalau menjadi sebuah habit tuh kebiasaan, itu enak nantinya.
Ya, jadi bukan sesuatu yang asing. Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Karena mumpung di Ramadan, Syahrul Quran. Ya, syukur-syukur ya bacaan kita ini memotivasi orang-orang yang ada di rumah kita. Yang kedua, bacaan Al-Quran ini adalah mengundang berkumpulnya malaikat di rumah-rumah kita. Jangan-jangan selama ini kita mudah marah dengan istri, mudah marah dengan anak, ya kan? Mudah terpicu untuk terjadinya perselisihan. Salah satunya diantaranya itu ya, lebih banyaknya peluang syaitan itu ada di rumah-rumah kita. Ya, walaupun di Ramadan setan dibelenggu, tapi kita nggak ada setan aja, kitanya itu nggak bisa nahan amarah, ya. Apalagi ada setan, gitu kan? Kalau ada bilang sesama setan pasti biasanya nggak saling mengganggu mereka, kan? Baik, itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya juga punya target bacaan juga. Sebelum tidur harus A, B, C, D. Ya, ini mudah-mudahan juga menjadi checkpoint-nya buat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Saling mendoakan, ya, saling menguatkan. Nanti tugas Ustadz Umar nelpon Bang Roy. Ya, ditanya nih, kenapa nih udah 2 kali pertemuan nih, pekan lalu enggak ya? Ya, pekan lalu juga nggak ikut. pekan lalu beliau masih ada di rumah orang tuanya, Tayam. Nah, sekarang nih belum kelihatan nih, ya. Baik gitu ya, semuanya mudah-mudahan bermanfaat, ya, berkah buat semuanya. Mohon selipkan doa ya buat Ane dan keluarga. Ya, mudah-mudahan bisa semakin baik. Hadanallahu haikum jimain. Selamat beraktivitas, selamat beribadah. Assalamualaikum. Kita akhir ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.